Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too, thank you. What is our lesson now? Our lesson now is Indonesia. Hari ini, hari Senin, waktunya kalian belajar bahasa Indonesia bersama Ustazah. Untuk hari ini, buku tulis kalian ada di sekolah, tapi akan ada materi yang harus kalian simak dan kalian Ustazah berikan tugas langsung di Google Form. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Ustazah akan lanjutkan materi hari ini, yaitu pelajaran 2, aku bermain di lingkunganku. Kita akan belajar atau mengenal bentuk dan wujud benda. Sepertinya di kelas 1 kalian sudah tahu, sudah pernah belajar tentang bentuk dan wujud benda. Nah, di sekitar kita banyak benda-benda yang memiliki bentuk dan wujud yang berbeda. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada buku, meja, ada kopi, es, televisi, penggaris, dan di sini ada pizza. Ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kalian akan mengenal bentuk benda. Bentuk benda itu bermacam-macam. Yang pertama, lihat. Bentuk benda yang pertama, apakah kalian tahu bentuk bendanya seperti apa? Ini berbentuk persegi. Nah, yang setiap sisinya sama, panjangnya sama, namanya adalah persegi. Bentuk benda yang kedua, perhatikan. Kira-kira apa namanya? Ini namanya persegi panjang. Dua sisi yang berhadapan sama panjang ini disebut persegi panjang. Yang ketiga, yang memiliki 3 sisi, ini dinamakan segitiga. Dan berikutnya perhatikan, yang berbentuk bulat seperti bola ini adalah bulat. Bentuk bendanya adalah bulat. Beda dengan bentuk yang seperti ini, yang hanya permukaannya berbentuk lingkaran. Jadi bedanya bulat dan lingkaran. Bulat ini seperti bola, lingkaran ini. Nah, ini melingkar, tapi hanya permukaannya saja. Dan berikutnya adalah tidak berbentuk. Bentuknya tidak seperti persegi, persegi panjang. Jadi bentuknya tidak beraturan. Nah, kalian harus tahu ini adalah beberapa bentuk benda. Keberagaman bentuk benda. Jadi, ada banyak beragam bentuk benda di sekitar kita. Nah, ini adalah bentuk-bentuk benda yang ada di sekitar kita. Perhatikan, ada pizza, gelang, televisi, piring, kelereng, papan catur, pintu, segitiga, bendera, keju, buku tulis, ataupun bola. Nah, perhatikan. Kira-kira benda yang ada di sekitar kita ini memiliki bentuk seperti apa? Nah, kita klasifikasikan. Oh, ini bentuknya lingkaran, segitiga, persegi panjang, persegi ataupun bulat. Perhatikan gambar yang pertama.
ini adalah pizza. Pizzanya masih utuh, belum dimakan. Bentuknya adalah lingkaran. Nah, selain pizza di sini, benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, terutama yang ada di depan kalian ini, manakah yang berbentuk lingkaran? Bolakah berbentuk lingkaran? Keju, pintu, televisi, piring, gelang, kelereng, dan yang lainnya. Perhatikan, kira-kira mana yang berbentuk lingkaran? Ya, gelang di sini berbentuk lingkaran. Kemudian, mana lagi yang berbentuk lingkaran? Ya, piring ini berbentuk lingkaran. Selanjutnya, kita cari bentuk yang lain. Nah, perhatikan persegi panjang. Televisi ini berbentuk persegi panjang. Mana benda lain yang berbentuk persegi panjang? Pintu. Pintu ini berbentuk persegi panjang. Yang mana lagi yang berbentuk persegi panjang? Buku. Buku ini permukaannya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya kita cari benda yang berbentuk segitiga. Nah, keju. Keju ini permukaannya berbentuk segitiga. Nah, ini permukaannya berbentuk segitiga. Yang mana lagi yang berbentuk segitiga? Bendera. Bendera ini berbentuk segitiga, memiliki 3 sisi. Dan selanjutnya adalah penggaris. Penggaris ini berbentuk segitiga. Berikutnya kita cari benda yang berbentuk bulat. Bulat. Kelereng ini berbentuk bulat. Benda apa lagi yang berbentuk bulat? Yes. Bola ini berbentuk bulat. Dan yang terakhir, papan catur ini berbentuk persegi karena semua sisinya sama panjang. Ini adalah contoh bentuk benda yang ada di sekitar kita. Keberagaman bentuk benda yang ada di sekitar kita. Masih ada banyak lagi yang memiliki bentuk seperti segitiga, lingkaran, ataupun persegi panjang. Sekarang kalian akan belajar wujud benda. Tadi bentuk, sekarang wujudnya. Perhatikan, ada balon di sini. Kemudian ada gambar batu bata. Dan yang terakhir ada gambar sirup orange. Ada gambar jus jeruk di sini. Nah, sekarang perhatikan. 3 benda ini memiliki wujud yang berbeda. Contoh yang pertama adalah balon. Wujud bendanya di sini berupa gas. Balon ini berisi udara. Perhatikan, balon ini kenapa bisa terbang? Karena berisi udara. Udara di dalam balon tidak berbentuk. Udara ini memiliki sifat bisa menempati ruang, bisa bentuknya sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau udaranya diletakkan di dalam balon, maka akan berbentuk seperti balon. Kalau udaranya dimasukkan ke dalam tabung, maka udaranya akan berbentuk tabung. Udara wujudnya gas. Karenanya udara termasuk benda gas. Nah, wujudnya adalah gas. Yang kedua, batu bata. Batu bata ini wujudnya adalah padat. Batu wujudnya padat.
Batu termasuk benda padat. Batu itu bermacam-macam bentuknya. Dan batu termasuk benda padat karena wujudnya padat. Selain batu, masih banyak benda-benda lain yang berwujud padat. Nanti kita akan cari benda-benda yang wujudnya padat. Yang ketiga, cair. Sirup jeruk ini wujudnya adalah cair. Air tidak berbentuk. Nah, air itu tidak berbentuk. Dia akan mengikuti bentuknya akan mengikuti tempatnya. Karena air wujudnya cair. Karenanya air termasuk benda cair. Jadi kalian harus tahu apa bedanya gas, padat, dan cair. Selanjutnya adalah keberagaman wujud benda. Di sini ada bermacam-macam contoh benda yang Ustadzah klasifikasikan berdasarkan benda yang termasuk padat, cair, ataupun gas. Gambar yang pertama, perhatikan, ada lemari, tangga, kursi, pensil, meja, dan yang lainnya. Ini merupakan benda padat. Kenapa dikatakan benda padat? Karena benda ini wujudnya padat, bentuknya tetap, dan volumenya tetap. Apa itu volume Ustadzah? Isinya atau besarnya yang ada pada suatu benda tetap. Selain ini, kira-kira apa saja Ustadzah yang berbentuk padat? Banyak, ada batu, kursi, botol, sepeda, dan yang lainnya. Ini hanya salah satu contoh yang termasuk benda padat. Berikutnya, nah perhatikan. Ada air, ada minyak, ada jus jeruk atau mineral, air mineral. Perhatikan di sini, contoh di sini merupakan benda cair. Kenapa? Karena air di sini bentuknya cair. Karenanya disebut benda cair. Minyak ini pun berbentuk cair. Dan salah satu sifat dari air adalah bentuknya akan sesuai dengan tempatnya. Bentuknya akan membentuk sesuai tempatnya. Dan yang ketiga, ada udara dalam balon, gas LPG, uap air, asap pabrik, dan awan. Ini adalah contoh benda gas. Ini adalah benda yang termasuk gas. Di sini semua contoh di sini berupa udara. Karenanya disebut gas. Jadi kalian harus tahu apa bedanya padat, cair, maupun gas. Setelah tahu apa itu bentuk dan wujud benda, maka kita bisa tahu ciri-ciri dan kegunaannya. Sekarang, ayo membuat kalimat sederhana tentang benda-benda. Nah, perhatikan. Ustadzah punya gambar. Ini ada sabun. Tahu sabun? Sabun mandi. Ustadzah tanya, bentuk bendanya apa? Kira-kira permukaannya seperti apa? Macam-macam kan kalau sabun? Nah, sabun ini sabun batangan. Wujudnya termasuk apa? Sabun batangan ini wujudnya adalah padat. Wujud bendanya adalah padat. Sekarang kita buat kalimat sederhana tentang sabun. Ustadzah sudah punya contoh. Ini sabun mandi. Sabun untuk membersihkan badan. Badan jadi bersih. Kalian buat kalimat tentang
tentang bendanya. Sekarang yang kedua. Ini ada pensil. Kira-kira wujud pensil ini apa? Cairkah, gas, atau padat? Ya, pensil ini berwujud padat. Kita buat kalimatnya. Ini pensil. Bentuknya panjang dan bulat. Digunakan untuk menulis. Jadi ini adalah contoh kalimat sederhana. Kalian akan Ustazah berikan tugas di Google Form, mengerjakan latihan di Google Form tentang mengenal bentuk dan wujud benda. Kerjakan sendiri dengan arahan ayah dan bunda. Untuk memberikan nama kelas, nomor absen itu butuh arahan orang tua. Jadi, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka